Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Hari ini kita akan coba lanjut materi dari sistem pakar kita. Nah, hari ini kita akan coba masuk ke metode baru, metode teorema Bayes. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya certainty factor. Nah, bagaimana dari teorema Bayes itu? Nah, kita akan lihat definisi dari teorema Bayes. Oke, teorema Bayes sendiri dikenalkan oleh Thomas Bayes, di mana teorema Bayes ini menghubungkan tingkat keyakinan seseorang atau prior dengan keyakinan baru posterior setelah adanya suatu observasi baru atau evidence berdasarkan kemungkinan tertentu. Nah, jadi secara umum teorema Bayes dinyatakan sebagai PAB sama dengan PBA dikali dengan PA dibagi dengan PB, di mana PAB berarti peluang kejadian A bila B terjadi dan PBA peluang kejadian B bila A terjadi. Nah, teorema Bayes itu dasarnya adalah probabilitas. Jadi akan lebih banyak nanti kita melihat probabilitas di Bayes ini. Nah, kemudian di dalam teorema Bayes ada beberapa konsep yang harus dipahami. Nah, yang pertama itu adalah di mana nanti ada evidence tunggal dan hipotesa tunggal. Artinya nanti kalau kita bicara rule berarti ada hanya satu penyebab dan ada satu akibat. Nah, ada satu evidence dan ada satu hipotesa. Nah, ini bentuk teorema Bayes ini sama dengan bentuk awal tadi. Jadi PHE artinya apa di sini? PHE itu adalah probabilitas hipotesa H terjadi jika evidence terjadi, sama dengan PEH. PEH itu adalah probabilitas munculnya evidence A jika hipotesa terjadi, dikalikan dengan PH, probabilitas hipotesa H tanpa memandang evidence apapun, dibagi dengan PE, yaitu probabilitas evidence A tanpa memandang apapun. Nah, ini kalau evidence-nya tunggal, hipotesanya juga tunggal. Nah, sebagai contoh, ada sebuah rule di sini, jika muntah maka demam. Jadi di sini ada probabilitas demam itu sama dengan 0,4. Probabilitas muntah itu adalah 0,3 dan probabilitas demam karena adanya muntah itu adalah 0,75. Nah, berapa nilai probabilitas muntah jika demam terjadi? Nah, jadi P muntah demam sama dengan P demam muntah dikali dengan P muntah dibagi dengan P demam. Nah, jadi ada 0,75 dikali dengan 0,3 dibagi dengan 0,4. Berarti sama dengan 0,56. Nah, nilai probabilitas tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 0. Artinya, dia berada di antara 0 sampai 1. Karena biasanya probabilitas itu bisa dijadikan persen, artinya dari 0% sampai 100% atau dari 0 sampai 1. Nah, yang kedua ada evidence tunggal, hipotesanya ganda. Artinya apa? Ada satu gejala, tapi gejala ini mengarah ke beberapa hipotesa. Nah, bentuknya adalah seperti ini. PHIE sama dengan PEHI dikali dengan PHI dibagi dengan sigma, artinya jumlah dari PEHK dikali dengan PHK. Jadi artinya nanti kalau seandainya hipotesa kita ada 3, maka untuk mendapatkan nilai PH1E itu sama dengan PEH1 dikali dengan PH1 dibagi dengan PEH1 dikali dengan PH1 ditambah dengan PEH2 dikali dengan PH2 ditambah dengan PEH3 dikali dengan PH3. Nah, itu kalau kita ingin mendapatkan dari hipotesa 1. Nah, kalau hipotesa 2 nanti berarti PH2E sama dengan PEH2 dikali dengan PH2 dibagi dengan PEH1 dikali dengan PH1 ditambah dengan PEH2 dikali dengan PH2 ditambah dengan PEH3 dikali dengan PH3. Nah, jadi bentuk contohnya seperti ini.
Misalnya, Ani mengalami gejala bintik-bintik di wajahnya. Berarti ini adalah evidence. Dokter menduga bahwa Ani terkena cacar atau alergi atau jerawat. Nah, berarti ini ada hipotesa. Jadi ada satu evidence tapi ada 3 hipotesa. H1, H2, dan H3, yaitu cacar, alergi, atau jerawat. Nah, jika diketahui probabilitas muncul bintik di wajah Ani jika terkena cacar itu sama dengan 0,8. Probabilitas Ani terkena cacar tanpa memandang gejala apapun itu adalah 0,4. Probabilitas muncul bintik di wajah jika Ani terkena alergi adalah 0,3. Probabilitas Ani terkena alergi tanpa memandang gejala apapun adalah 0,7. Probabilitas muncul bintik di wajah jika Ani jerawatan itu adalah 0,9. Probabilitas Ani jerawatan tanpa memandang gejala apapun adalah 0,5. Nah, pertanyaannya adalah hitung probabilitas dari Ani terkena cacar karena ada bintik di wajahnya, Ani terkena alergi karena ada bintik di wajahnya, dan Ani jerawatan karena ada bintik di wajahnya. Nah, berarti dari soal seperti ini itu dapat kita simpulkan bahwa H1, H2, H3-nya itu adalah cacar, alergi, dan jerawat. Sementara evidence-nya itu adalah bintik di wajah. Nah, dari data tadi diketahui bahwa PeH1 sama dengan 0,8, pH1 0,4, PeH2 sama dengan 0,3, dan pH2 adalah 0,7. PeH3 sama dengan 0,9 dan pH3 sama dengan 0,5. Nah, jadi kalau yang ditanya adalah pH1E berapa, pH2E berapa, dan pH3E berapa, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus evidence tunggal dan hipotesa ganda tadi. Berarti pH1E itu sama dengan 0,32. 0,32 adalah hasil dari perkalian PeH1 dikali dengan pH1. 0,8 dikali dengan 0,4. Dapat 0,32. Dibagi dengan jumlah totalnya, berarti 0,32 ditambah dengan 0,21 ditambah dengan 0,45. Nah, 0,21 itu dapat dari 0,3 kali 0,7 dan 0,45 dapat dari 0,9 kali 0,5. Berarti 0,32 dibagi dengan totalnya semua. 0,32 tambah 0,21 tambah 0,45. Berarti sama dengan 0,32 dibagi dengan 0,98. Berarti sama dengan 0,3265. Nah, pH2E itu berarti 0,21 dibagi 0,98. Dan pH3E itu 0,45 dibagi dengan 0,98. Nah, jadi setelah dihitung prosesnya, maka diperolehlah hipotesa terkuat berasalnya dari H3, yaitu jerawat. Artinya, dokter menduga bahwa bintik di wajah Ani adalah jerawat dengan nilai keyakinannya adalah 0,4591 atau 45,91%. Nah, ini dengan evidence-nya tunggal tapi hipotesanya ganda. Nah, terakhir ini ada evidence-nya ganda, hipotesanya ganda. Jadi gejalanya banyak, hipotesanya juga banyak. Nah, jadi proses rumusnya nanti adalah PHI. Nah, PHI itu yang disebabkan oleh E1, E2 sampai E ke N itu sama dengan PE1HI dikali dengan PE2HI kali dengan PE3HI sampai dengan PEMHI dikali dengan PHI dibagi dengan total semuanya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, misalnya tabel berikut menunjukkan tabel probabilitas bersyarat evidence E1, E2, dan E3, di mana ada hipotesanya juga ada 3, H1, H2, dan H3. Misalkan diamati bahwa H1, H2, H3 ini disebabkan oleh E1 dan E3. Nah, jadi datanya di sini adalah dibuatkan data dalam bentuk tabel. Jadi pH1-nya 0,4, pH2-nya 0,35, dan pH3 adalah 0,25. PE1H1 0,3, PE1H2 0,8, dan PE1H3 0,5. PE2H1 0,9, PE2H2 0,0, dan PE2H3 0,7. PE3H1 0,6, PE3H2 0,7, dan PE3H3 0,9. Nah, ini data yang diperoleh. Nah, data yang diperoleh ini baru kita bisa cari. Sementara yang ditanyakan adalah H1
di mana ada evidence-nya E3 dan E1 yang teramati. Berarti yang mempengaruhi dari gejala yang diketahui hanyalah E1 dan E3. Maka proses pencariannya pH1, E1, E3, pH2, E1, E3, dan pH3, E1, E3. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tadi rumusnya adalah PE1HI dikali dengan PE3HI dikali dengan PHI. Nah, PE1HI PE1 karena kita kan masih di hipotesa 1, berarti PE1H1 dikali PE3H1 dikali dengan pH1. Nah, kalau kita lihat data tadi kembali, PE1H1 itu adalah 0,3, PE3H1 adalah 0,6, dan pH1 adalah 0,4. Berarti 0,3 kali 0,6 dikali dengan 0,4 dibagi dengan, totalnya berarti 0,3 kali 0,6 kali 0,4 ditambahkan dengan yang mana? Berarti yang pH2 berarti 0,8 kali 0,7 kali 0,36 dan ditambahkan juga dengan 0,5 kali 0,9 kali 0,25. Jadi kalau di total itu pH1, E1, E2, E3-nya itu sama dengan 0,19. Nah, pH2, E1, E3-nya itu adalah 0,52 dan pH3, E1, E3-nya adalah 0,29. Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa dari 3 hipotesa tadi, ternyata hipotesa yang paling tinggi itu ada di H2, pH2, E1, E3, 0,52 atau 52%. Nah, sekarang ada contoh di sini, saya pakai contoh yang sama dengan yang di certainty factor kemarin. Cuma ada perbedaan di dialog dengan pakarnya. Nah, jadi contohnya ada perbedaan di dialog dengan pakar. Jadi penyakit yang sering diderita oleh anak-anak. Oke, langkah pertamanya adalah cari pakar dan lakukan dialog dengan pakar. Nah, karena kita main probabilitas nanti, maka akan muncul angka-angka nanti. Nah, kita akan menanyakan angka kepada pakarnya. Nah, misalnya seperti ini nih. Jadi kita bertanya, misalnya kita sebagai developer dan ketemu dengan pakar. Dok, saya mau membuat sistem pakar tentang penyakit yang sering diderita anak-anak. Nah, saya ingin tahu ada berapa jenis penyakitnya, dok? Nah, penyakitnya ada 3 kata pakarnya. Ada DBD, ada tifoid, dan ada malaria. Berarti P1, P2, dan P3. Nah, yang paling intinya adalah di bias ini kita tanya dulu total. Jadi berapa masing-masing probabilitas penyakit tersebut, dok? Total pasien yang berobat dengan saya itu sudah ada sekitar 500 orang. Berarti itu total pasien. Nah, total pasien itu kan datang banyak dengan berbagai penyakit. Nah, sementara yang kita fokuskan hanya 3 penyakit, yaitu DBD, tifoid, dan malaria. Nah, jadi kalau dijawab oleh dokternya nanti untuk DBD itu pasien saya ada 124 orang. Untuk tifoid itu ada 173 orang. Dan malaria itu totalnya 96 orang. Berarti dari 500 tadi sisanya itu adalah penyakit yang lain, bukan penyakit yang 3 ini. Jadi karena kalau dijumlahkan 124 tambah 173 tambah 96 itu nilainya bukan 500, tapi kurang dari 500. Berarti sisa pasien yang lain dari 500 tadi itu menderita penyakit di luar dari 3 penyakit ini. Nah, oke, jadi tidak ada asumsi P1, P2, P3 kalau dijumlahkan 500. Tidak, bukan seperti itu. Nah, sekarang untuk gejala. Untuk gejala, dari 3 penyakit ini, kalau di total gejalanya itu ada 12 gejala kata dokternya. Nah, mulai dari demam, lesu, tidak nafsu makan, mimisan, sakit kepala, pendarahan pada kulit, tubuh menggigil, badan lemah, denyut jantung lemah, nyeri otot, nyeri perut, dan nyeri punggung. Berarti ada G1 sampai G12. Nah, muncul lagi pertanyaan selanjutnya. Semua gejala memungkinkan untuk ketiga penyakit, dok? Iya, walaupun ada gejala yang pasiennya sedikit. Nah, jadi gejala ini nanti, gejala-gejala yang 12 ini itu memungkinkan untuk ketiga penyakit tadi. Nah, walaupun hanya satu pasien. Nah,
Kita mulai dari gejala 1, yaitu gejala demam. Kita tanyakan ke dokternya untuk gejala demam itu ada berapa orang pasien dokter. Nah, untuk gejala demam tadi yang mengarah ke DBD itu ada 111 orang dari 124 orang total tadi yang DBD. Nah, untuk tifoid itu ada 155 orang yang demam dari 173 orang total tadi. Dan untuk yang malaria itu ada 90 orang yang demam, yang gejalanya demam dari 96 total yang malaria. Nah, jadi kita akan menanyakan angka-angka dari masing-masing gejala yang dialami oleh si pasien yang datang ke dokter tersebut sesuai dengan penyakit yang 3 tadi. Nah, jadi untuk yang lesu, untuk yang G2, ternyata lesu G2 itu dari 124 pasien DBD itu ada 105 orang yang lesu. Dari 173 pasien tifoid itu ada 125 orang yang lesu. Dan ada dari 96 yang pasien malaria itu ada 87 orang yang lesu. Nah, jadi pertanyaan itu akan berlanjut sampai ke gejala 12. Ini gejala yang G3-nya dapat angka-angkanya juga masing-masing, kemudian G4-nya juga dapat angkanya masing-masing, kemudian G5-nya juga dapat, G6, G7, G8, G9, G10, G11, dan G12. Nah, setelah kita dapatkan angka-angka semuanya, nah berarti kita sudah selesai dialog dengan pakar. Nah, kalau sudah selesai dialog dengan pakar, langkah selanjutnya adalah, nah biasanya di langkah kedua kita akan jadikan hasil dialog tadi menjadi sebuah rule. Nah, cuma di teorema Bayes karena lebih banyak mengandung probabilitas nantinya, maka teorema Bayes tidak menghasilkan rule dan tidak menggunakan rule untuk proses perhitungan karena semua data berdasarkan nilai probabilitasnya. Nah, jadi di Bayes saya tidak membuat rule. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalau mau dibuat rule sebenarnya bisa. Cuma tadi ada pertanyaan dengan pakarnya, bahwa semua gejala yang 12 gejala tadi itu semuanya ada mengarah ke 3 penyakit tadi. Jadi kalau seandainya dibuat rule-nya akan sangat banyak sekali. Akan sangat banyak. Jadi disarankan tidak membuat rule karena ke-12 gejalanya mengarah ke 3 penyakit tadi. Nah, oke. Nah, jadi sekarang selanjutnya kita akan coba buat daftar pertanyaan untuk sistem pakar. Nah, karena gejala kita ada 12 tadi, maka pertanyaan kita ada 12. Jadi semua pertanyaan itu adalah gejalanya ditanyakan. Nah, berarti pertanyaannya adalah apakah anak Anda demam, apakah anak Anda lesu, apakah anak Anda tidak nafsu makan, mimisan, sakit kepala, pendarahan pada kulit, tubuh menggigil, badannya lemah, dan jantungnya lemah, nyeri otot, nyeri perut, dan nyeri punggung. Jadi 12 pertanyaan ini akan ditanyakan di sistem pakar di teorema Bayes. Berbeda dengan forward sama backward chaining yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian setelah pertanyaannya diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah sistem pakarnya sudah selesai dan user akan melakukan konsultasi dengan sistem pakar, yaitu si user itu akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh sistem pakar. Berarti pertanyaan yang diajukan oleh sistem pakar tadi ada 12, jadi semuanya akan dijawab oleh sistem pakar. Dijawab oleh user dari pertanyaan semua sistem pakar tadi. Nah, jadi pertanyaan pertama, apakah Anda mengalami demam? Jadi user menjawab iya. Lesu? Iya. Tidak nafsu makan? Iya. Mimisan? Tidak. Sakit kepala? Iya. Pendarahan pada kulit? Iya. Tubuh menggigil? Iya. Badan lemah? Tidak. Dan jantung lemah? Iya. Nyeri otot? Tidak. Nyeri perut? Tidak. Dan nyeri punggung? Iya. Nah, di Bayes kita tidak memerlukan nilai. Jadi cukup jawabannya iya atau tidak. Berbeda dengan di CF. Kalau CF kemarin kita kalau di certainty factor kita memerlukan nilai dari user dari 0 sampai 1.
Nah, tapi kalau di bias kita tidak pakai, cukup iya dan tidak saja. Nah, dari dialog sistem pakar dapat dari 12 pertanyaan itu ada 8 pertanyaan yang jawabannya ya dan 4 pertanyaan yang jawabannya tidak. Yang jawaban iya akan menjadi fakta. Jadi yang iya tadi ada demam, lesu, tidak nafsu makan, sakit kepala, pendarahan pada kulit, menggigil, denyut jantung lemah, dan nyeri punggung. Berarti ada 8 yang nilainya iya dan itu akan menjadi fakta nantinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan proses dari teorema biasnya. Nah, proses teorema bias pertama kali dilakukan adalah kita bikin rangkuman dulu dari data yang kita punya tadi. Pertama, total pasien dokternya tadi ada berapa? 500. Tulis di situ total pasien 500. Kemudian pasien untuk P1 tadi DBD. DBD tadi ada 124. Kemudian tifoid tadi ada 173 dan malaria itu ada 96. Jadi kalau di total nilainya tidak 500 ya. Nah, jadi sisanya itu adalah pasien dengan penyakit yang lain. Nah, kemudian setelah kita dapat datanya, baru kita lakukan proses pencarian nilai probabilitasnya. Nah, probabilitas P1 itu diambil dari total yang menderita penyakit DBD dibagi dengan total pasien dokter. Berarti penderita DBD 124 dibagi dengan total pasiennya 500. Berarti sama dengan 0,248. Nah, dengan cara yang sama juga 173 dibagi 500 dapat 0,346 untuk tifoid. Dan untuk malaria 96 dibagi 500 itu 0,192. Nah, kita sudah dapat nilai probabilitas dari masing-masing penyakit. Berarti probabilitas P1, probabilitas P2, dan probabilitas P3 sudah dapat. Atau PH1, PH2, dan PH3-nya sudah dapat nih. Nah, PH1, PH2, dan PH3 sudah dapat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan cari nanti nilai PE1H1, kemudian PE1H2, dan PE1H3. Nah, tadi untuk gejala G1 yaitu demam itu totalnya ada 111 pasien. Kemudian 111 pasien dari 124 total yang DBD, yang P1. Kemudian tadi yang demam, yang G1 155 dari total 173 yang tifoid. Kemudian ada 90 G1 dari total 96 yang malaria. Jadi itu probabilitas dari E1 ke H1 yaitu 0,895. Kemudian PE1 ke H2 berarti 0,896 dan PE1 H3 sama dengan 0,938. Dan seperti itu seterusnya. Dapat PE2H1, PE2H2, PE2H3. Nah, berarti tadi ada 105 per 124, 125 per 173, dan 87 per 96. Dapat nilai probabilitas masing-masing dari G2 ke hipotesa atau ke penyakitnya. Kemudian G3 juga sama. G3 tadi berarti untuk G3 ini PE3H1, PE3H2, dan PE3H3. Jadi nanti nilainya itu akan diperoleh semuanya sampai ke PE12H1, PE12H2, PE12H3. Nah, atau PG12 P1, PG12 P2, dan PG12 P3. Nah, dapatlah nanti nilai probabilitas dari masing-masingnya. Jadi kalau disimpulkan, kalau kita kumpulkan ke dalam satu tabel, hasilnya tabelnya seperti ini. Nah, jadi tadi ada untuk yang gejala demam G1 itu untuk yang DBD 111 pasien, untuk tifoid 155 pasien, dan malaria 90 pasien. Jadi kalau diprobabilitaskan itu 0,895 ini dapat dari 111 dibagi dengan 124. Kemudian 0,896 dari 155 bagi 173. 0,938 dapat dari 90 dibagi 96.
Nah, jadi dapat nilai probabilitas dari masing-masingnya. Nah, di sini di tabel ini kelihatan bahwa ada yang warna oranye saya tebalkan. Ada G1, G2, G3, G5, G6, G7, G9, dan G12. Itu yang mana? Itu adalah nilai yang fakta. Nilai yang fakta. Berarti tadi adalah nilai yang jawabannya iya. G1, G2, G3, G5, G6, G7, G9, dan G12. Nah, dari tabel inilah baru kita akan cari nilai probabilitas akhirnya. Nah, berarti nilai probabilitas P1 yang disebabkan oleh 8 gejala yang dari user tadi, yaitu G1, G2, G3, G5, G6, G7, G9, dan G12. Nah, angkanya yang mana? Nah, angkanya adalah lihat di tabel tadi yang bagian P1, kemudian yang gejalanya yang oranye saya tebalkan. Berarti 0,895 untuk yang P1 ya. 0,895 kali 0,847 kali 0,435 dikali 0,887 kali 0,306 kali 0,347 kali dengan 0,113 dikali dengan 0,242. Kemudian dikali dengan probabilitas total awal tadi. Nah, jadi dibagi dengan baru ditotalkan semuanya. 0,895 kali 0,847 jadi ditotalkan semuanya. Berarti untuk yang tifoid dan untuk yang malaria. Nah, jadi nanti nilai probabilitas P1 yang disebabkan oleh G1, G2, G3, G5, G6, G7, G9, dan G12 itu adalah 0,29713871. Atau kalau diterjemahkan ke dalam persen yaitu 29,71%. Nah, untuk masalah angka di belakang koma, ikuti saja yang ada di kalkulator. Jadi boleh gunakan sampai 9 angka di belakang koma. Karena nanti nilai kita itu karena perkalian kita menggunakan pecahan desimal 0,0, jadi kemungkinan besar nanti nilai kita itu akan berada di 0,0000 sekian. Jadi gunakan saja sampai 9 angka di belakang koma. Nah, ini untuk P1. Nah, untuk P2 juga sama. Untuk P2 berarti giliran tifoid yang berada yang di atas lagi. Nah, dibagi dengan nilai probabilitas yang untuk DBD tambah tifoid ditambah dengan malaria. Dapat 0,40707781 atau 40,70%. Untuk P3 juga sama. Berarti nilai yang malaria berada paling atas dibagikan dengan total ketiganya. Nah, dapat 0,2957. Nah, jadi kalau disimpulkan, kesimpulannya adalah penyakit yang diderita oleh anak user dengan gejala G1, G2, G3, G5, G6, G7, G9, dan G12 kemungkinan adalah tifoid dengan nilai probabilitasnya itu adalah 0,4070 atau 40,70%. Di mana itu akan menjadi hipotesa tertinggi nantinya. Kemudian DBD atau P1 itu 29,71% dan malaria probabilitasnya itu adalah 29,57%. Nah, jadi proses teorema Bayes juga sama dengan CF, tidak menentukan satu penyakit tapi memberikan nilai, kalau di CF kemarin memberikan nilai kepastian, kalau di dalam teorema Bayes memberikan nilai probabilitas. Jadi akan lebih banyak kemungkinannya itu ke nilai ke penyakit yang mana atau ke hipotesa yang mana. Nah, bisa saja nanti mengarah ke nilai hipotesa itu hampir berdekatan semuanya. Nah, jadi kira-kira sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, silakan dibaca lagi modulnya, didengarkan lagi penjelasan yang saya berikan. Nah, kemudian kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Nah, sampai di sini kita tutup dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.